Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majida Rizani dengan NIM 2019-111-2011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pola bilangan. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang mempunyai pola tertentu. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, di situ dari 1 ke 3 bertambah 2, kemudian 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 juga bertambah 2. Nah, di sini disebut dengan pola bilangan. Contohnya lagi ada pada kue. Nah, kue tersebut dipotong menjadi 3/4, kemudian dipotong lagi menjadi setengah. Kira-kira kue selanjutnya itu berapa? Maka jawabannya adalah 1/4, karena di situ membentuk sebuah pola, yaitu berkurang 1/4. Nah, jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan ganjil. Contoh dari bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, untuk rumusnya yaitu UN sama dengan 2 kali N-1. Nah, di situ satunya sebagai suku pertama, kemudian 3-nya sebagai suku kedua, 5 sebagai suku ketiga, 7 sebagai suku keempat, dan seterusnya. Nah, jika ditanyakan suku ke-10 berapa, maka tinggal dimasukkan ke rumus. U10 sama dengan 2 dikali 10 dikurangi 1, maka 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Jadi suku ke-10-nya itu bernilai 19. Yang kedua, pola bilangan genap, yaitu suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan genap. Nah, contoh dari bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk rumusnya yaitu UN sama dengan 2 dikali N. Nah, jika ditanyakan suku ke-25-nya berapa, maka U25 sama dengan 2 dikali 25 sama dengan 50. Jadi suku ke-25-nya itu bernilai 50. Pola bilangan ketiga yaitu pola bilangan persegi, yaitu suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan yang akan menghasilkan bentuk menyerupai persegi. Contohnya ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Bisa dilihat gambar di samping bahwa suku pertamanya ada 1 lingkaran, kemudian suku keduanya ada 4 lingkaran yang membentuk persegi, kemudian suku ketiganya ada 9 lingkaran yang membentuk persegi, suku keempatnya ada 16 lingkaran yang membentuk persegi, dan seterusnya. Maka untuk rumus pola bilangan persegi ini yaitu UN sama dengan N kuadrat. Nah, jika ditanyakan suku ke-30-nya berapa, maka U30 sama dengan 30 kuadrat sama dengan 900. Nah, pola bilangan keempat yaitu pola bilangan persegi panjang, yaitu suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan yang akan menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Contohnya ada 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Bisa dilihat gambar di samping bahwa suku pertamanya ada 2 yang membentuk persegi panjang, kemudian suku keduanya ada 6 lingkaran yang membentuk persegi panjang, suku ketiganya ada 12 lingkaran yang membentuk persegi panjang, suku keempatnya ada 20 lingkaran yang membentuk persegi panjang, dan seterusnya. Untuk rumusnya yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, jika ditanyakan suku ke-15-nya berapa, maka U15 sama dengan 15 dikali 15 plus 1 sama dengan 15 dikali 16 sama dengan 240.
Jadi banyak lingkaran pada suku ke-15 itu sebanyak 240 lingkaran. Yang kelima, pola bilangan segitiga, yaitu suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan yang akan menghasilkan bentuk menyerupai segitiga. Contohnya 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Bisa dilihat gambar di samping bahwa suku pertamanya ada 1 lingkaran, kemudian suku keduanya ada 3 lingkaran yang membentuk segitiga, kemudian suku ketiganya ada 6 lingkaran yang membentuk segitiga, suku keempatnya ada 10 lingkaran yang membentuk segitiga, dan seterusnya. Untuk rumusnya, UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, jika ditanyakan U ke-12 nya berapa, maka U12 sama dengan 12 dikali 12 plus 1 per 2 sama dengan 12 dikali 13 per 2 sama dengan 78. Pola bilangan Pascal, yaitu suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan yang membentuk suatu segitiga. Segitiga tersebut dinamakan dengan segitiga Pascal. Contohnya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, gambar di samping merupakan bentuk dari segitiga Pascal. Nah, dari baris ke-1 ada 1, baris kedua ada 1, 1, baris ketiga ada 1, 2, 1, baris keempat ada 1, 3, 3, 1, baris kelima ada 1, 4, 6, 4, 1, sampai seterusnya. Nah, dari baris ke-1 bernilai 1, baris kedua 1 ditambah 1 sama dengan 2, baris ketiga 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4, baris keempat ada 1, 3, 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8, kemudian baris kelimanya ada 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 16, dan seterusnya. Nah, untuk rumusnya itu UN sama dengan 2 pangkat N-1. Jika ditanyakan U ke-16 nya ada berapa, maka 2 pangkat 16 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 15 sama dengan 32.768. Nah, dalam pola bilangan ini juga membahas tentang barisan dan deret aritmatika dan juga barisan dan deret geometri. Yang pertama, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih atau beda antar sukunya selalu sama atau tetap. Nah, untuk mencari selisih atau bedanya itu suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Contohnya, ada bilangan 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Di situ untuk selisih atau bedanya itu 5 dikurangi 1, berarti bedanya itu adalah 4. Kemudian sebelahnya ada 20, 18, 16, 14, dan seterusnya. Nah, untuk bedanya itu 18 dikurangi 20, maka bedanya itu adalah min 2. Nah, jika barisan aritmatika naik itu bedanya itu bernilai positif. Kemudian jika barisan aritmatika turun maka bedanya itu negatif. Selanjutnya, menentukan UN pada barisan aritmatika. Nah, di situ ada 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. 1 sebagai U1, kemudian 5 sebagai U2, dan seterusnya. Jadi suku pertamanya itu kan 1, berarti A-nya itu bernilai 1. UN itu adalah suku urutan ke N. A itu adalah suku pertama atau U1, kemudian B adalah beda. Rumusnya UN sama dikurangi UN-1. Nah, untuk rumus menentukan barisan aritmatika ini adalah UN sama dengan A ditambah N-1B.
Jika ditanyakan dari contoh tersebut ya, jika ditanyakan U ke 21 nya berapa, maka tinggal dimasukkan ke rumus. Jadi 1 ditambah 21 dikurangi 1 dikali 4, karena A nya 1, B nya 4. Jadi 1 ditambah 20 dikali 4 sama dengan 81, maka suku ke 21 itu bernilai 81. Yang kedua, deret aritmatika adalah penjumlahan berurut suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Deret ini dapat dikatakan dengan jumlah n suku pertama atau Sn. Barisan aritmatika misalnya ada 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Kemudian deretnya itu berarti 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah seterusnya. Jadi bedanya antara barisan dan deret, kalau deret itu bilangannya itu dijumlahkan. Nah, jika ditanyakan jumlah 3 suku pertama berapa, maka S3 sama dengan 1 ditambah 5 ditambah 9 sama dengan 15. Kemudian menentukan deret aritmatika atau Sn. Rumusnya yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali A plus UN, atau Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n-1B. Contohnya, hitunglah deret hingga suku ke-20 atau S20 dari barisan 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Jadi S20 sama dengan 20 dibagi 2 dikali 2 kali 1 plus 20 dikurangi 1 dikali 4. Jadi 10 dikali 2 plus 19 kali 4 sama dengan 10 dikali 78 sama dengan 780. Contoh kedua, tentukan jumlah 50 suku pertama barisan 20, 18, 16, 14 dan seterusnya. Jika diketahui U50 nya itu negatif 78, maka S50 sama dengan 50 dibagi 2 dikali 20 ditambah negatif 78, maka 25 dikali negatif 58 sama dengan negatif 1450. Nah, contoh aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aula sekolah terdapat 11 kursi pada barisan pertama dan setiap baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak dari kursi di barisan depannya. Jika terdapat 8 baris kursi, maka banyak kursi dalam aula adalah, nah di situ diketahui bahwa baris pertamanya ada 11 kursi, kemudian bertambah 2, maka U2 nya itu 13 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan 8 baris kursi, maka banyak kursi dalam aulanya itu berapa, maka S8 nya yang dicari. Di situ diketahui bahwa A nya itu 11, B nya 2, jadi tinggal dimasukkan ke rumus. Sn sama dengan n per 2 dikali 2 kali A plus n-1B. Jadi S8 sama dengan 8 dibagi 2 dikali 2 kali 11 ditambah 8 dikurangi 1 dikali 2, maka 4 dikali 2 plus 14 sama dengan 4 dikali 3 6 sama dengan 144. Maka banyak kursinya dalam aula tersebut itu ada 144 kursi. Yang ketiga, barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio yang sama atau tetap. Nah, untuk mencari rasio ini yaitu suatu suku dibagi suku sebelumnya. Contohnya ada bilangan 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Jadi untuk rasionya atau R-nya itu 3 dibagi 1 itu 3, kemudian 9 dibagi 3, 3, 27 dibagi 9, 3. Jadi rasionya itu 3.
Nah, di sampingnya ada 120, 60, 30, 15 dan seterusnya. Jadi untuk rasionya atau R-nya itu 60 dibagi 120 adalah setengah, 30 dibagi 60 setengah, 15 dibagi 30 setengah dan seterusnya, maka rasionya itu bernilai setengah. Menentukan UN pada barisan geometri. Di sini ada sebuah bilangan, ada 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Nah, U1-nya itu 1, U2-nya 3, U3-nya 9 dan seterusnya. Jadi A-nya itu 1 karena suku pertamanya bernilai 1, kemudian R-nya itu 3 karena 3 dibagi 1 3. Nah, di sini UN itu adalah suku urutan ke N. Kemudian A itu sama dengan suku pertama atau U1, kemudian R itu rasio, rumusnya UN dibagi UN-1. Nah, untuk rumus dari barisan geometri ini adalah A dikali R pangkat N-1. Nah, jika ditanyakan U ke 10-nya berapa, maka U10 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 10 dikurangi 1 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 9 sama dengan 19.683. Keempat adalah deret geometri, adalah penjumlahan berurut suku-suku dari suatu barisan geometri. Deret ini dapat dikatakan dengan jumlah n suku pertama atau Sn. Nah, barisan geometri contohnya ada 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Maka deret geometrinya itu 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 dan seterusnya. Jika ditanyakan jumlah 3 suku pertamanya berapa, maka 1 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 13. Jadi jumlah 3 suku pertamanya itu ada 13. Menentukan deret geometri atau Sn, rumusnya jika R lebih besar dari 1 atau R kurang dari negatif 1, maka rumus untuk Sn nya itu adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Nah, jika rumus R nya itu negatif 1 kurang dari R kurang dari 1, maka rumus Sn nya itu A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Contohnya, tentukan jumlah 9 suku pertama dari barisan 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Nah, di situ diketahui bahwa A-nya itu 1, R-nya itu 3 karena 3 dibagi 1 3. Kemudian N-nya itu ada 9. Dan ditanyakan jumlah 9 suku pertamanya berapa, maka S9 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 9 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Maka 19.683 dikurangi 1 per 2. Ketemunya 9.841. Jadi jumlah 9 suku pertamanya itu bernilai 9.841. Nah, contoh geometri dalam kehidupan sehari-hari. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 2 cm dan tali terpanjang 486 cm, maka panjang tali mula-mula adalah, nah di sini talinya dipotong menjadi 6 bagian, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6. Nah, di situ diketahui bahwa tali terpendeknya itu 2, maka U1-nya itu 2. Kemudian tali terpanjangnya 486, maka U6-nya itu 486. Nah, di sini yang ditanyakan adalah S6-nya berapa, maka dicari dulu untuk rasionya.
Nah, untuk mencari rasio, maka U6 dibagi U1 sama dengan 486 dibagi 2, maka R pangkat 6 dikurangi 1 sama dengan 243. Jadi R5 sama dengan 243. Jadi R pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5. R-nya ketemunya 3. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus S6-nya, itu jadi 2 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 729 dikurangi 1 per 2. Jadi S6-nya itu 728. Maka panjang tali mula-mulanya itu 728 cm. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.